Halo seluruh peserta NSOP, selamat berjumpa kembali dengan saya, Anggoro Prasetyo Utomo, Direktur Operasi dan Sumber Daya ITHB, dan kali ini saya akan membawakan materi Life in College. Di materi ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana proses akademik berlangsung ya selama kalian menjalani proses perkuliahan kalian di kampus Harapan Bangsa. Di dalam materi Life in College ini, kita akan melihat proses-proses akademik, proses-proses administrasi, dan proses-proses penunjang yang lain yang Anda akan jalani selama Anda melaksanakan perkuliahan dari semester ke semester berikutnya. Ya, materi ini saya bagi di dalam beberapa unit. Ya, Anda bisa melihat di slide, mulai dari administrative requirement, kemudian kita melihat sistem informasi akademik, perencanaan studi, sistem SKS, ujian tengah dan akhir semester, evaluasi akademik, career points, lab, ya, course plan, layanan mahasiswa, mekanisme memberikan feedback, komisi disiplin, dan juga bagaimana cara untuk update dengan informasi yang diberikan di kampus. Ya, kita langsung mulai dengan poin yang pertama. Ada beberapa dokumen penting yang Anda akan pakai selama Anda menjalani proses akademik dan administrasi di kampus Harapan Bangsa. Yang pertama adalah kartu tanda mahasiswa atau KTM. Kartu ini adalah bukti bahwa Anda adalah mahasiswa resmi yang diakui oleh ITHB. Kartu ini juga berfungsi sebagai kartu flash BCA, sehingga Anda bisa gunakan untuk melakukan pembayaran di merchant-merchant yang menerima kartu flash. Ya, di ITHB Anda bisa membayar parkir, membeli makanan di kantin, membayar denda di perpus, dan seterusnya menggunakan kartu flash. Tentu setelah nanti Anda boleh datang ke kampus ITHB. Kemudian di setiap semester Anda juga akan melakukan pembayaran biaya studi. Ya, dan ketika Anda menyelesaikan dan membayar biaya tersebut, bagian keuangan akan memberikan bukti pembayarannya kepada masing-masing mahasiswa. Dan Anda sebaiknya menyimpan bukti-bukti pembayaran ini ya sebagai arsip pribadi Anda dari setiap pembayaran yang Anda lakukan. Kemudian Anda juga akan mendapatkan kartu rencana studi. Nah, ini juga adalah sebuah dokumen yang penting yang menyatakan mata kuliah yang Anda akan tempuh di dalam satu semester. Daftar mata kuliah ini tentu harus dibicarakan bersama-sama dengan dosen wali di awal semester ya untuk menentukan bagaimana strategi Anda menyelesaikan studi Anda dan mata kuliah apa yang sebaiknya diambil dan seterusnya. Ya. Kemudian selain itu Anda juga akan mendapatkan fasilitas email ITHB. Email ITHB adalah Gmail ya, dan Anda semuanya akan mendapatkan masing-masing satu email mahasiswa. Kemudian Anda juga mendapatkan akses kepada layanan mahasiswa di sistem informasi akademik maupun di services ITHB ACID. Anda juga akan mendapatkan keanggotaan perpustakaan ITHB, sehingga setiap mahasiswa ITHB dapat memanfaatkan layanan perpustakaan. Ya, nah, ini adalah beberapa dokumen-dokumen penting yang Anda sebaiknya simpan ya, dan Anda sebaiknya arsipkan dengan baik ketika Anda menjalani proses akademik Anda dari semester ke semester berikutnya. Kemudian berikutnya adalah sistem informasi akademik. Ya, tadi sudah sempat saya sebut bahwa ITHB menjalankan proses akademiknya melalui sistem informasi akademik atau sering kita sebut dengan nama SIA. Nah, SIA tersedia dalam versi website yang Anda bisa akses di alamat akademik.ithb.ac.id atau Anda bisa download aplikasi My ITHB dari Android App Store maupun dari Apple App Store. Betul ya? Nah, ada di dua versi ya, jadi versi Android maupun versi Apple sudah tersedia dan Anda bisa langsung download dari sana. Seluruh proses akademik di ITHB dijalankan menggunakan sistem informasi akademik. Ya, nah, tampilan aplikasi yang kita miliki My ITHB seperti yang Anda saksikan di sini ya. Ini adalah interface awalnya. Anda bisa mengisi rencana studi di situ, melihat transkrip nilai, melihat laporan keuangan, melihat jadwal kuliah Anda, memberikan feedback kepada kampus, kemudian melihat pengumuman. Ya, nah artinya hampir semua proses akademik yang Anda jalankan semuanya bisa diakses interaksinya maupun informasinya menggunakan My ITHB. Ya, jadi semua mahasiswa ITHB wajib install My ITHB. Apalagi nanti kehadiran kuliah Anda juga akan dicatatkan menggunakan QR Code yang akan kita scan menggunakan aplikasi My ITHB. Oleh karena itu Anda perlu download My ITHB. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian perencanaan studi. Ya. Berbeda dengan ketika Anda belajar di sekolah menengah atas,
ya, di mana kurikulum itu sudah fix. Ya, setiap semester Anda menjalani proses belajar dengan mata pelajaran yang relatif sama. Ya. Kalau di perguruan tinggi, Anda memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan Anda lakukan dan apa yang Anda pelajari. Tentu kebebasan yang terbatas ya, karena memang ada mata kuliah yang sifatnya wajib, namun ada beberapa mata kuliah yang sifatnya pilihan. Begitu. Nah, untuk menjalankan sebuah proses belajar yang mandiri seperti ini, tentu ada proses perencanaan studi yang perlu Anda ikuti. Nah, proses perencanaan studinya di awal semester akan dijalankan dengan 4 tahap ini. Yang pertama melakukan registrasi nanti dengan pembayaran biaya tetap semester. Kemudian yang kedua mengisi formulir rencana studi di sistem informasi akademik, melakukan konsultasi dengan dosen atau di THP disebut perwalian. Kemudian yang keempat melakukan perubahan rencana studi apabila diperlukan. Ya, ketika Anda menyelesaikan 4 item perencanaan ini, maka awal semester Anda ya sudah terencana dengan baik, dan kemudian Anda tinggal lanjut dengan mengikuti rencana yang sudah Anda sepakati di depan ini. Ya, mengikuti dengan cara ya menghadiri setiap kuliah yang memang sudah dijadwalkan sesuai dengan daftar mata kuliah Anda. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, registrasi mahasiswa tadi ya. Registrasi mahasiswa dilakukan paling awal di setiap semester. Ya, Anda belum dapat mengikuti proses yang lain kalau Anda belum melakukan registrasi. Nah, registrasi ini diwajibkan untuk setiap mahasiswa ITHB, bukan hanya mahasiswa baru. Ya, artinya di semester 2 Anda perlu melakukan registrasi, di semester ketiga, keempat, dan seterusnya sampai Anda lulus, di awal semester Anda perlu melakukan registrasi. Mahasiswa baru seperti Anda, ya, tidak perlu melakukan registrasi karena registrasi semester 1 sudah dilakukan bersama-sama dengan registrasi Anda sebagai mahasiswa baru. Ya, tetapi nanti next semester Anda harus menjalankan proses registrasi semester berikutnya. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, di setiap awal semester Anda akan mendapatkan tagihan biaya tetap semester bersama dengan biaya kemahasiswaan. Nah, Anda perlu mengetahui berapa besar tagihannya dan melakukan pembayaran sesuai dengan deadline atau batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan oleh bagian keuangan. Ketika Anda sudah melakukan pembayaran biaya tetap tersebut, ya, maka Anda akan diberikan akses untuk membuka sistem informasi akademik dan mengisi rencana studi Anda, ya, pada masa perwalian. Nah, ketika itu maka Anda boleh memilih mata kuliah-mata kuliah tertentu yang Anda akan ikuti, tentu bersama dengan dosen wali Anda perlu mendiskusikannya, ya, dan kemudian kalau apa yang Anda akan ikuti disetujui oleh dosen wali, maka Anda mengisikan rencana tersebut di dalam formulir rencana studi di sistem informasi akademik, ya, dan dosen memberikan approval-nya terhadap rencana tersebut, ya. Nah, ketika sudah dilakukan, ya, maka artinya registrasi Anda sudah masuk ke dalam sistem. Ya, jadi Anda perlu pertama membayar terlebih dahulu, kemudian kedua mengisi rencana studi, ya, dan kemudian mendapatkan approval dari dosen. Ya, nah ini kalau kita lihat di slide kita sebelumnya tadi, ini sudah sampai ke tahap yang ketiga. Anda melakukan pembayaran dulu biaya tetap, Anda mengisi rencana studi, kemudian Anda mendapatkan approval dari dosen wali Anda. Ya. Nah, apa konsekuensi jika kita tidak melakukan proses registrasi ulang ini? Maka status mahasiswa Anda tidak akan valid, yang artinya Anda akan dicabut statusnya sebagai mahasiswa. Ya. Apabila Anda tidak membayar biaya SKS, ya, maka seluruh mata kuliah yang sudah didaftarkan juga dapat dibatalkan. Nah, ini gimana nih? Maksudnya begini, ketika Anda membayar biaya tetap, ini adalah biaya awal. Ketika Anda kemudian mengisi rencana studi, Anda mendaftarkan mata kuliah. Dan untuk setiap mata kuliah yang Anda daftarkan, nanti akan ada biaya SKS yang akan dicas setelah masa perubahan rencana studi. Nah, ketika perubahan rencana studi dilakukan, ya, maka bagian keuangan sudah akan tahu berapa banyak jumlah SKS yang Anda akan tempuh pada semester tersebut, sehingga bagian keuangan dapat melakukan perhitungan berapa besar biaya yang harus Anda bayarkan. Nah, jika biaya SKS ini dan biaya CRC dan biaya sertifikasi atau praktikum kalau ada itu tidak diselesaikan, maka mata kuliah yang Anda ikuti dibatalkan. Artinya Anda dianggap tidak mengikuti kuliah, ya, tidak mengikuti atau tidak mengambil SKS apapun. Ya.
Nah, kemudian formulir rencana studi, ya tadi sudah disebutkan di depan, berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti. Nah, ini diisi dari layanan mahasiswa di web SIA atau di SIA Mobile Apps MyITHB. Ya, Anda bisa menemukan seluruh mata kuliah yang dibuka pada semester tersebut di SIA maupun di MyITHB, dan kemudian Anda boleh memilih mata kuliah apa yang tentu sesuai semester, sesuai rencana studi Anda yang akan Anda tempuh. Ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa IPK Anda nanti akan menentukan berapa banyak SKS yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa ketika mengisi rencana studi mereka. Ya, mahasiswa yang prestasinya baik dapat mengambil sampai dengan 20 SKS. Tetapi mahasiswa yang IPK-nya di bawah 2,5 atau bahkan di bawah 2, tentu jumlah SKS yang bisa diambil dibatasi. Ya, karena artinya mahasiswa tersebut belum mampu menyelesaikan atau belum mampu berhasil dengan load jumlah SKS yang terlalu besar, sehingga logikanya perlu dibatasi jumlah SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa tersebut. Ya. Nah, konsekuensi apabila kita tidak melakukan pengisian FRS, artinya berarti kita tidak akan mengikuti mata kuliah apapun pada semester tersebut. Ya, dengan demikian maka bagian keuangan tidak akan melakukan charging biaya SKS, karena Anda membayar biaya tetap, tetapi tidak mengisi rencana studi Anda. Artinya Anda hanya mendaftar sebagai mahasiswa aktif, yang menyatakan bahwa status saya masih aktif loh sebagai mahasiswa dengan membayar biaya tetap, tapi kemudian tidak memilih mata kuliah apapun untuk diikuti, ya, sehingga nanti tidak akan ada cas untuk biaya SKS. Nah, dari mata kuliah yang sudah diisikan di dalam rencana studi, Anda perlu bertemu dengan dosen wali. Dosen wali ini adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing Anda selama masa studi Anda di ITHB. Supaya apa? Supaya profil lulusan yang dicita-citakan oleh Kampus Harapan Bangsa, oleh prodi Anda masing-masing, dapat tercapai ketika Anda lulus nanti. Ya, nah Anda perlu bertemu dosen wali di awal semester untuk mendiskusikan mata kuliah yang akan Anda tempuh pada semester tersebut bagaimana. Ya, untuk mahasiswa baru seperti Anda tidak perlu bertemu dengan dosen wali untuk melakukan konsultasi karena mata kuliah semester 1 masih standar ya. Artinya standar, di semester 1 Anda belum boleh memilih mata kuliah macam-macam. Mata kuliahnya sudah ditentukan dan Anda harus mengikuti itu. Ya, namun nanti di semester kedua Anda sudah boleh memilih mata kuliah yang lain selain mata kuliah yang memang harus Anda ikuti. Misalnya karena IPK Anda baik, Anda ingin mengambil mata kuliah lebih ya dengan mata kuliah lain di prodi yang lain misalnya yang tidak ada prasyaratnya, yang umum boleh Anda ambil. Ya. Nah, untuk melakukan hal tersebut tentu perlu persetujuan dosen wali. Oleh karena itu Anda perlu ketemu dengan dosen wali untuk membahas kemajuan studi dan rencana studi Anda. Nah, ini Anda akan lakukan setiap semester. Ya, bukan hanya sekali satu semester, tapi bisa beberapa kali tergantung dari kebutuhan dan janjian Anda dengan dosen wali masing-masing. Ya. Nah, jadwal pertemuan di awal semester biasanya akan diumumkan nanti di sistem informasi akademik atau di media pengumuman yang lain, sehingga Anda tahu kapan masing-masing dosen mengalokasikan waktu untuk bertemu dengan mahasiswa membahas rencana studi mereka masing-masing. Ketika Anda bertemu dengan dosen tersebut, Anda juga bisa mendiskusikan kemajuan studi, Anda juga bisa membahas masalah-masalah yang Anda hadapi ketika Anda belajar, ya. Kemudian topik TA atau topik KP yang potensial untuk Anda bisa kerjakan nanti dan seterusnya. Ya, jadi mohon dimanfaatkan sesi-sesi pertemuan yang sudah disediakan oleh para dosen ini sehingga betul-betul kemajuan studi Anda bisa berjalan dengan lancar. Konsekuensi jika tidak melakukan perwalian, maka Anda tidak akan mendapatkan persetujuan rencana studi. Mata kuliah yang sudah Anda isikan di sistem informasi akademik akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem ketika dosen wali tidak memberikan approval. Jadi pengisian form rencana studi ada periodenya, biasanya 3 hari. Di dalam 3 hari itu, kalau Anda tidak mendapatkan approval dari dosen wali Anda, maka mata kuliah yang sudah Anda isikan di dalam sistem informasi akademik akan dengan otomatis, dengan sendirinya dihapus dari sistem. Artinya apa? Artinya Anda tidak mengikuti mata kuliah apapun. Ya, baik. Kemudian proses perencanaan awal semester yang terakhir adalah perubahan rencana studi atau PRS. Perubahan rencana studi dapat dilakukan apabila mahasiswa ingin menambah mata kuliah
atau membatalkan mata kuliah yang sudah didaftarkan di pengisian rencana studi sebelumnya. Ya. Jadi misalnya di awal semester saya mengambil mata kuliah A, sudah disetujui dosen, kemudian ketika semester mulai masuk ke minggu yang ke pertama ya dan kedua, ternyata mata kuliah tersebut misalnya nih karena pilihan tidak seperti yang saya bayangkan dan mau saya ganti dengan mata kuliah yang lain. Sehingga saya ingin membatalkan mata kuliah tersebut dan menambah mata kuliah yang lain. Nah, untuk melakukan hal tersebut, saya bisa mengikuti proses perubahan rencana studi. Ya, di dalam setiap semester perubahan rencana studi dilakukan di minggu kedua perkuliahan selama 3 hari saja. Ya, oleh karena itu penting untuk Anda ngecek di minggu pertama dan minggu kedua apakah mata kuliah Anda semuanya sesuai dengan rencana dan bayangan Anda dan tidak ada jadwal yang bentrok. Ya. Nah, kalau ada jadwal yang bentrok, Anda juga bisa menggunakan masa perubahan rencana studi ini untuk membatalkan mata kuliah yang bentrok dan menggantinya dengan mata kuliah yang lain yang jadwalnya cocok dengan Anda. Konsekuensi jika Anda tidak melakukan perubahan rencana studi adalah tentu mata kuliah yang sudah Anda daftarkan di awal tidak berubah sama sekali. Ya, nah itu konsekuensi ketika Anda tidak melakukan perubahan rencana studi. Nah, terkait dengan pembayaran-pembayaran yang tadi sudah saya sampaikan, ya kadang ada kondisi di mana keluarga yang mensupport Anda belum dapat menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang harus diselesaikan. Ya, nah dalam kasus ini ITHB menyediakan satu financial aid yang kita sebut dengan angsuran biaya, ya atau nanti Anda bisa kenal dengan nama promissory letter. Ya, nah jadi biaya yang dapat propose atau dapat diajukan sebagai cicilan biaya adalah biaya SKS, biaya praktikum, biaya CRC, dan biaya yang lain yang ada di tahap kedua. Ya, maksudnya tahap kedua, di satu semester itu tahap pertamanya adalah biaya tetap dan kemahasiswaan, tahap keduanya adalah biaya SKS dan lain-lain. Nah, tahap kedua yang biaya SKS dan lain-lain ini, Anda dapat ajukan pencicilan atau angsuran apabila Anda tahu bahwa pada periode yang ditentukan, Anda tidak dapat menyelesaikan pembayaran itu. Mengapa perlu diajukan pencicilan? Karena kalau Anda tidak mengajukan pencicilan biaya, ya, dan pembayaran Anda terlambat, maka Anda nanti akan diblokir kehadiran Anda di absensi. Ya, dan Anda tidak dapat mencatatkan kehadiran. Padahal di ITHB, kehadiran kuliah untuk mengikuti ujian akhir minimum 80%. Artinya Anda rugi kalau Anda melewatkan batas pembayaran biaya SKS. Ya. Nah, oleh karena itu ITHB menyediakan satu fasilitas yang kita sebut sebagai promissory letter. Ya, Anda bisa menggunakan fasilitas ini apabila Anda sudah tahu bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan tagihan biaya ya sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan oleh bagian keuangan. Ya. Perlu diperhatikan bahwa promissory letter ini tidak diajukan sewaktu-waktu, tetapi diajukan satu semester sebelumnya. Biasanya di akhir semester sebelumnya sudah ada masa pengajuan promissory letter. Anda bisa mengisi promissory letter, form promissory letter ya, dan kemudian persetujuan promissory letter Anda akan diumumkan di semester yang akan datang. Begitu ya, untuk periode semester yang akan datang. Jadi pengajuan promissory letter ini tidak boleh mendadak dan tidak boleh sewaktu-waktu. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah biaya kuliah ini hanya dapat diangsur di semester tersebut. Artinya, batas terakhir pembayaran yang Anda boleh ajukan tidak boleh lebih dari batas ujian akhir semester tersebut. Ya, jadi biaya semester hanya boleh dicicil selama semester tersebut, tidak boleh melewati batas semester tersebut. Ya, nah, form promissory letter Anda bisa isi di link yang tertera di slide ya, https://bit.ly/ithb-promlet. Ya. Nah, Anda perlu perhatikan nanti di form tersebut akan ada beberapa syarat-syarat juga yang harus dilengkapi ketika Anda mengajukan form promissory letter tersebut. Ya, bisa langsung dicek di formnya dan dicek syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi dokumennya. Terkait dengan proses-proses akademik yang tadi sudah dijelaskan di depan, ya ada tata tertib administrasi yang Anda harus pahami dan Anda harus ikuti.
Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa ada dua komponen biaya yang Anda harus selesaikan setiap semester. Yang pertama adalah biaya tetap dan biaya kemahasiswaan. Ini Anda harus lunasi sebelum semester mulai. Kemudian yang kedua adalah biaya SKS, biaya CRC, sertifikasi, dan biaya lain-lain yang Anda harus lunasi setelah masa perubahan rencana studi. Nah, di dalam perjalanannya, ya kalau Anda gagal mengikuti deadline-deadline yang sudah ditetapkan oleh bagian keuangan, maka akan ada sanksi-sanksi tertentu yang nantinya akan dikenakan kepada Anda. Oleh karena itu kita perlu tahu kasus-kasus yang mungkin terjadi dan apa sanksinya. Yang pertama adalah kalau Anda melunasi biaya tetap dan kemahasiswaan, tetapi Anda tidak melakukan pengisian rencana studi, atau Anda mengisi rencana studi tapi tidak mendapatkan approval dari dosen wali. Maka konsekuensinya pasti tentu tidak ada charging biaya SKS. Orang tidak ada SKS yang didaftarkan kok, ya, karena dia tidak mengisi atau tidak mendapatkan approval mata kuliah. Maka tidak ada charging biaya SKS bagi mahasiswa tersebut. Artinya statusnya akan menjadi cuti wajib selama 1 semester tersebut. Ya. Kasus yang kedua, biaya tetapnya lunas, FRS-nya sudah diisi dan mendapatkan approval dari dosen. Tetapi biaya SKS-nya terlambat dan tidak mengajukan promissory letter. Akibatnya kehadiran kuliahnya diblokir. Artinya apa? Mahasiswa bisa saja hadir di kuliah tetapi kehadirannya tidak tercatat di sistem informasi akademik. Ya karena diblokir. Ya, tentu rugi sekali. Mengapa? Karena di ITHB mahasiswa yang diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang kehadiran kuliahnya minimum 80%. Jadi kalau Anda kehadiran kuliahnya diblokir gara-gara belum menyelesaikan masalah administrasi, tentu ya sangat sangat rugi begitu ya, karena Anda bisa jadi tidak dapat mengikuti ujian akhir. Nah, kalau tunggakan tersebut bahkan sampai masa ujian tidak diselesaikan, maka Anda akan mendapatkan nilai E. Ya, jadi mata kuliah Anda akan digugurkan di semester tersebut. Dan Anda juga dikenakan denda 200.000. Ya, denda 200.000 ini akan dikenakan ketika Anda terlambat melunasi. Ya, tapi akhirnya lunas juga gitu ya. Tetapi Anda sudah terlanjur kena denda keterlambatan. Ya, tapi kalau tagihan tidak dilunasi, dendanya juga ada ini tidak dilunasi sampai akhir semester, maka ini kasusnya. Anda akan mendapatkan nilai E. Kemudian, kasus yang ketiga, FRS Anda mendapatkan approval, ya. Namun Anda mengajukan promissory letter, yaitu cicilan biaya tadi. Karena ada mekanisme cicilan biaya, maka kehadiran Anda tidak akan diblokir. Ya, sekalipun Anda belum menyelesaikan pembayaran, karena ada perjanjian penundaan atau pencicilan biaya. Ya, jadi Anda tidak diblokir kehadirannya, tetapi kalau sampai akhir tidak dilunasi, ya, maka ya tidak dapat mengikuti UAS dan nilai untuk mata kuliah semester tersebut akan dibatalkan. Nah, sisa tunggakan akan dihapus. Ya, dihapus artinya di semester berikutnya tidak akan ditagihkan sisa tunggakannya. Ya dihapus karena nilainya juga sudah dibatalkan. Ya, tetapi Anda masih dapat ikut semester berikutnya sih. Gitu. Selama Anda mengikuti proses ini yang membayar biaya tetap dan seterusnya lagi. Ya, tetapi semester yang sudah Anda jalani tersebut jadi hangus, kan sayang sekali. Ya, jadi mohon diperhatikan deadline pembayaran biaya SKS ini supaya tidak terlewat. Ya. Kemudian yang kedua adalah kasus di mana biaya tetap dan biaya kemahasiswaan tidak dilunasi. Kalau biaya tetap dan biaya kemahasiswaan tidak dilunasi, maka Anda tidak akan dapat mengisi rencana studi. Ya, Anda akan diblok FRS istilahnya. Ya, sehingga Anda tidak dapat mengisi rencana studi dengan sendirinya tidak ada charging biaya. Nah, kalau tagihan biaya tetap ini tidak dilunasi sampai batas waktu akhirnya, maka status kemahasiswaan Anda akan dicabut. Anda akan di drop out. Nah, yang perlu diperhatikan ini, status drop out ini ya akan mengakibatkan mahasiswa tidak mendapatkan transkrip sekalipun ada mata kuliah yang sudah diselesaikan. Ya, dan tidak diberikan surat keterangan mutasi atau surat keterangan pernah mengikuti kuliah. Ya, jadi ini sangat-sangat rugi. Ya, biaya yang juga keluar, biaya yang sudah Anda bayarkan juga tidak akan dapat dikembalikan. Ya,
Oleh karena itu, jangan sampai Anda terkena drop out. Ya, sangat merugikan mahasiswa. Nah, bagaimana caranya supaya tidak kena drop out? Pastikan Anda membayar biaya tetap ya pada waktunya. Ya, jadi setiap semester membayar biaya tetap di awal semester sesuai waktunya. Maka Anda tidak akan di drop out. Nah, berikutnya Anda perlu pahami sistem SKS, Satuan Kredit Semester, bukan sistem kebut semalam yang berlaku di perguruan tinggi. Ini caranya berbeda dengan cara belajar di SMA. Ya, satu SKS di kuliah itu artinya Anda harus ketemu dosen 50 menit tatap muka, 50 menit kegiatan terstruktur, 50 menit kegiatan mandiri. Dengan sistem online yang kita berlakukan di kampus ITHB, artinya Anda harus menyaksikan video YouTube yang sudah dibuat oleh dosen dan diupload ke channel kuliah online ITHB. Kemudian Anda harus mengikuti sesi Zoom yang sudah dijadwalkan oleh dosen, dan Anda harus mengerjakan tugas-tugas yang lain di luar sesi Zoom ataupun sesi video YouTube. Nah, jadi satu SKS kuliah itu ekivalen dengan 150 menit. Ya. Bukan hanya dengan 1 jam saja. Jadi jangan berpikir bahwa satu SKS itu kan hanya 1 jam. Bukan. Satu SKS itu 150 menit. Sekali lagi ya, ada video YouTube, ada sesi diskusi di dalam Zoom, dan kemudian ada tugas-tugas yang lain yang harus Anda selesaikan. Jadi saya harap Anda paham betul dan tidak kemudian komplain, wah kuliah kok berat sekali. Ini memang aturannya seperti ini. Ya, aturannya seperti ini dan kita ikuti sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena ini semua sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah yang memang sudah didesain untuk dicapai di mata kuliah tersebut. Demikian juga dengan praktikum. Ya, artinya ada 100 menit kegiatan terjadwal, 50 menit terstruktur, dan 50 menit mandiri. Tugas akhir juga demikian. Satu SKS tugas akhir artinya 3-4 jam per minggu atau 75-100 jam dalam satu semester. Nah, mohon diperhitungkan perhitungan ini ketika Anda menyusun rencana studi Anda. Jangan asal ngomong sama dosen wali, Pak, saya mau ngambil 20 SKS. 20 SKS itu artinya 20 kali 150 menit seminggu. Nah, berapa itu? 20 kali 150 menit, 3.000 jam seminggu. Nah kan, nggak main-main kan? Nah, oleh karena itu Anda perlu perhatikan betul-betul sistem SKS ini supaya Anda bisa menyusun rencana kuliah Anda dengan baik. Ya. Kemudian berikutnya, di dalam setiap semester ketika Anda mengisi rencana studi, perlu diperhatikan bahwa ada batas tempuh SKS yang berlaku di ITHB. Ya, Anda harus tahu bahwa mahasiswa yang IP indeks prestasinya lebih dari 2,5 ya, bisa menempuh 20 SKS. Tapi yang IP-nya kurang dari 2 hanya bisa menempuh 15. Pak, lebih dari 20 boleh nggak? Boleh. Ya, tapi harus disetujui dosen wali. Harus disetujui dosen wali. Ya. Oke, nah jadi dosen wali mungkin punya pertimbangan tertentu dan merasa Anda mampu sehingga berhak memberikan load di atas 20 SKS. Tapi tolong dipertimbangkan tadi loh. 24 SKS itu artinya 24 kali 150 menit per minggu. Ya, jadi jangan asal nambah SKS. Tolong diperhitungkan dan konsekuen dengan alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut. Ya, jangan komplain di belakang, jangan menggerutu di belakang. Ingat-ingat ini. Berikutnya adalah midterm dan final test. Ya, di dalam setiap semester kalian akan menjalani paling tidak 2 titik evaluasi, bisa lebih. Ya. Midterm di tengah-tengah semester dan final test ujian akhir di akhir semester. Bentuknya tidak selalu dalam bentuk ujian, bisa juga dalam bentuk tugas, kuis, dan seterusnya. Ya, jadi tergantung dari mata kuliah dan mekanisme masing-masing dosen dalam melakukan penilaian setiap mata kuliah. Ya, jadi Anda akan menjalani proses assessment dengan berbagai macam model yang Anda bisa lihat di dalam course plan. Course plan adalah rencana perkuliahan yang nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang di dalam course plan tersebut salah satunya adalah komponen-komponen penilaiannya apa saja di dalam mata kuliah itu. Ya,
Nah, khusus untuk ujian akhir semester akan dilaksanakan secara terpusat di minggu ke-14. Ya, kecuali praktikum. Praktikum mungkin kebijakan ujiannya dan jumlah sesinya akan berbeda. Nah, kemudian untuk mengikuti ujian akhir ada persyaratan. Tadi saya sudah sempat sebut bahwa kehadiran minimum di sistem informasi akademik adalah 80%. Kalau catatan kehadiran Anda di SIA kurang dari 80%, maka Anda tidak dapat mengikuti ujian. Kemudian Anda juga harus sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif Anda. Ya, artinya seluruh kewajiban pembayaran harus sudah diselesaikan sebelum ujian. Anda juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen terkait seperti KTM, ya, kartu ujian dan seterusnya. Ya, ini akan diminta oleh pengawas untuk dicek nanti ketika Anda mengikuti ujian. Walaupun ujiannya akan kita laksanakan juga secara online, tapi nanti pengawas akan meminta Anda memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut. Ya. Anda juga harus memakai pakaian yang rapih dan hadir tepat waktu. Ya, Anda sudah dewasa, ini sudah kuliah, tidak ada cerita, Pak, mohon maaf saya tadi tidak tahu jadwal ujiannya atau kelewatan, saya salah jadwal. Ya, tolong bertanggung jawab dengan jadwal Anda, dengan pengaturan waktu Anda. Ya, semuanya sudah diumumkan nanti jauh-jauh hari sebelum hari H, sehingga tidak ada lagi cerita tidak bisa hadir tepat waktu. Ya, tolong atur waktu Anda dengan baik, ya, sehingga Anda bisa hadir tepat waktu. Apalagi nanti ujiannya pun online, lewat Zoom. Ya, sehingga tidak ada cerita, Pak, telat, Pak. Ya, sehingga nggak bisa datang tepat waktu. Oke ya. Berikutnya tentang tata cara penilaian. Nah, tadi kalau Anda sudah mengetahui bahwa nanti akan ada kuis, akan ada tugas, akan ada ujian. Nah, bagaimana semua komponen tersebut menjadi nilai akhir Anda? Nah, semua komponen yang ada di dalam penilaian mata kuliah akan dihitung dengan cara seperti ini. Angka akhir Anda akan dihitung dengan mengalihkan bobot dan nilai komponen. Misalnya, A adalah tugas. Maka, bobotnya tugas akan dikalikan dengan nilai tugas. Ditambah dengan bobotnya kuis dikalikan dengan nilai kuis. Ditambah dengan bobotnya ujian dikalikan nilai ujian tengah semester. Ditambah dengan bobotnya presentasi dikalikan nilai presentasi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini semua hasil perkalian dijumlahkan akan menjadi angka akhir. Kalau angka akhir Anda 80 atau lebih, maka nilai Anda A. Tapi kalau nilai Anda 65 misalnya, kita lihat 65 ada di mana? Ada di sini nih. Maka 65 nilai Anda adalah B- untuk mata kuliah tersebut. Paham ya? Jadi itulah cara menghitung nilai akhir dari sebuah mata kuliah. Nah, nilai mata kuliah ini pada akhirnya akan menjadi indeks prestasi Anda. IP, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya GPA, Grade Point Average. Ya, nah, IP akan dihitung dari nilai mata kuliah. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Nih, indeks prestasi akan dihitung dari nilai akhir mata kuliah dikalikan SKS-nya dibagi dengan total SKS dalam satu semester. Itu IP semester. Pelan-pelan ya. Nilai akhir mata kuliah. Nilainya apa? A. Nih, nilainya A. Nilai A, bobotnya 4. Berarti di sini 4 dikalikan SKS. Kok SKS-nya 3 SKS, Pak? Ya, berarti 4 kali 3, 12. Nah, dijumlahkan. Sigma kan? Dijumlahkan. Jadi mata kuliah yang lain dihitung juga. Dapat nilai apa? B. Oke, B berapa? B itu 3. Berarti di sini 3. Kali berapa SKS? Oh, 2 SKS. Berarti 3 kali 2, 6. Tadi ada 12 ditambah 6, ditambah berapa lagi, dan seterusnya. Dibagi total SKS. Itulah indeks prestasi untuk semester itu. Di ITHB disingkat IPS. Indeks prestasi semester. Nah, kalau nilainya saya kumulatifkan untuk seluruh semester yang sudah saya jalani, namanya IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Dihitung dengan cara sama, mengalihkan nilai akhir dengan SKS-nya, dibagi dengan total SKS seluruh SKS yang sudah ditempuh, seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh. Nah, itu namanya Indeks Prestasi Kumulatif. Ya, nah, sekarang sudah paham ya gimana caranya menghitung nilai akhir dari mata kuliah dan kemudian indeks prestasi Anda di setiap semester dan secara keseluruhan atau indeks prestasi kumulatif. Nah, dari indeks prestasi semester maupun kumulatif tersebut, kita kemudian akan melakukan evaluasi akademik untuk menentukan apakah Anda dapat lanjut ke
proses berikutnya atau tidak. Nah, ada evaluasi tahap awal dan tahap akhir. Di tahap awal, ya kita akan melakukan evaluasi di semester pertama dan semester kedua. Ketika Anda menyelesaikan semester pertama dan IPK-nya kurang dari 1, saya akan memberikan peringatan keras. Ya. Kalau semester 2 tidak diperbaiki, artinya selesai semester 2, IPK-nya kurang dari 1, mohon maaf. Ya, saya akan mencabut status kemahasiswaan Anda. Ya, di sini ya. Kalau sudah menempuh perkuliahan 2 semester pertama dan memperoleh IPK kurang dari 1, status kemahasiswaannya dicabut nanti. Nah, kalau sudah menempuh 2 semester pertama, tapi IPK-nya kurang dari 2, nah artinya sudah lebih dari 1 ya, tapi masih kurang dari 2. Maka boleh lanjut ke semester ketiga, tapi semester ketiga dan keempat IP semesternya harus lebih dari 2. Nah, saya harap Anda paham itu. Nah, kemudian kalau di semester yang ketiga dan keempat ya masih belum lebih dari 2, maka akan diberikan kesempatan terakhir di semester kelima. Di semester kelima, IP semesternya harus lebih dari 2. Setelah semester 5, kalau Anda masih belum mencapai IP lebih dari 2, maka mohon maaf, status kemahasiswaan juga nanti akan diajukan untuk dicabut. Ya, nah itu adalah evaluasi bertahap ya selama Anda kuliah. Mengapa sih dibuat sistem evaluasi seperti ini? Anda harus tahu bahwa pemerintah mempunyai peraturan IP kelulusan seorang mahasiswa itu minimum 2,0. Kalau IP mahasiswa kurang dari 2,0, tidak boleh lulus. Berapa lama pun dia sudah kuliah. Pak, saya sudah kuliah 14 semester, Pak. IPK-nya 1,9, boleh lulus. Tetap nggak boleh. IPK untuk kelulusan wajib 2,0 minimum. Ya. Tentu kalau Anda lulus dengan batas minimum 2,0, mau kerja di mana? Ya nggak bisa kerja. Oleh karena itu penting kita menerapkan sistem seperti ini supaya mahasiswa betul-betul tahu dan bisa memacu dirinya. Nah, kemudian ada juga evaluasi hasil studi tahap akhir. Ya, di mana di sini akan dilakukan evaluasi untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Ya. Nah, evaluasi ini akan dilakukan menurut batas SKS ya yang harus diselesaikan ya. Sesuai peraturan SKS minimum yang harus diselesaikan oleh mahasiswa adalah 144 SKS. Kurang dari itu masih belum boleh lulus. Ya. Kemudian nilai TOEFL minimal 500, sudah lulus sidang sarjana, dan kemudian menyelesaikan persyaratan lain seperti yang tercantum dalam form yudisium. Ya, ada satu poin lagi sebenarnya yaitu karir poin yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, kalau ini sudah semuanya dipenuhi, maka mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari program studi S1 di Kampus Harapan Bangsa. Ya. Nah, berikutnya adalah career points. Nah, career points ini adalah satu sistem yang diberlakukan di Kampus Harapan Bangsa dengan tujuan untuk memastikan setiap mahasiswa menjalani kegiatan yang beragam, variatif ketika mereka kuliah. Jadi tidak hanya belajar saja, ada berorganisasi, ada mengikuti kegiatan pengembangan profesional, ada mencoba menjalankan bisnis atau mengikuti kegiatan untuk mengembangkan wawasan bisnis, mengikuti pelayanan, mengikuti kompetisi akademik maupun olahraga dan seterusnya. Untuk apa perlu melakukan berbagai macam kegiatan seperti itu? Karena untuk menghasilkan graduate profile ITHB, yaitu mahasiswa yang memiliki 3C, kompetensi, karakter, dan calling, tentu tidak bisa dibangun hanya dengan kegiatan belajar di kelas saja. Ya, tentu perlu kegiatan-kegiatan yang lain, karena C yang pertama yaitu kompetensi, juga mengandung unsur keterampilan-keterampilan profesional yang harus dikembangkan, seperti kemampuan memimpin tim, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, dan hal-hal yang lain. Dan ini tentunya tidak dapat dikembangkan hanya dengan kuliah saja dan belajar di kelas. Anda perlu berorganisasi dan melakukan banyak kegiatan yang lain. Oleh karena itu, ITHB menjalankan sistem career point. Nah, aspek apa saja yang harus Anda ikuti? Satu, kegiatan yang membangun kemampuan manajerial dan leadership. Seperti contohnya, kepengurusan organisasi, kepanitiaan kegiatan, ya. Kemudian aspek profesional, ya, kemampuan profesional, keterampilan profesional. Ini bisa Anda lakukan dengan mengikuti seminar, mengikuti penelitian, mengikuti
PKM dari program studi, ya. Kemudian juga ada aspek bisnis. Ini bisa Anda lakukan dengan cara mengikuti forum-forum bisnis yang kemudian membuka wawasan bisnis Anda. Atau bahkan Anda bisa langsung mencoba menjalankan bisnis sembari Anda kuliah, ya. Nah, ini adalah keterampilan bisnis yang Anda harus bangun. Kemudian juga ada kegiatan sosial and ministry, pelayanan, baik di gereja maupun di kegiatan maupun di organisasi sosial yang lain. Dan kemudian ada kompetisi, ya, mengikuti kompetisi akademik maupun olahraga. Nah, masing-masing memiliki poin minimum dari 100 total. Ya, nah ini Anda harus ikuti selama 4 tahun. Pengalaman saya, tidak ada mahasiswa yang kesulitan mendapatkan poin ini. Ya, kenapa? Karena waktunya lama, 4 tahun, dan kegiatan di kampus kita cukup banyak. Anda tidak akan kesulitan menemukan kegiatan untuk mengisi poin-poin ini. Ya, nah, pengumpulan poin Anda bisa langsung submit di sistem informasi akademik, ya, melalui versi website, ya, dan nanti dosen wali akan melakukan verifikasi dari interface-nya dosen wali. Baik, kemudian berikutnya mengenai course plan. Course plan adalah rencana perkuliahan 1 semester, ya, berisi konteks mata kuliah dalam graduate profile ITHB, tujuan dan sasaran kuliah, kemudian materi kuliahnya apa saja, buku referensi yang dipakai, tugasnya apa, cara penilaian mata kuliahnya bagaimana, sampai ke jadwal mingguan materinya seperti apa. Ya, contohnya Anda bisa saksikan di gambar ini. Kebetulan ini mata kuliah saya, ya, pendekatan sistem yang dijalankan di program studi Supply Chain Management. Ya, ada konteks mata kuliah dalam graduate profile, ada sasaran kuliah atau learning outcomes-nya, ya, kemudian ada materi kuliahnya apa saja, daftar pustaka, kemudian matriks, ini namanya matriks penilaian, ya, matriks penilaian terkait dengan capaian pembelajaran, ya. Jadi di sini nanti Anda akan melihat bahwa tujuan yang pertama akan dinilai dari mekanisme kuis dan tugas, dan seterusnya. Kemudian juga ada jadwal materi mingguannya, ya, materi topik minggu pertama sampai minggu ke-14, ya. Ini kebetulan karena tempatnya terbatas hanya ditampilkan sampai minggu ke-11 saja, dan kemudian persiapan-persiapan yang harus dilakukan atau harus dibaca oleh mahasiswa, ya. Dan kemudian tujuan di setiap sesinya juga disampaikan di sana. Oke, kemudian di ITHB juga ada laboratory, ya, yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan praktikum. Perlu saya jelaskan dulu bahwa kegiatan praktikum di semester ganjil 2020-2021 seluruhnya dijalankan secara online, ya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu datang ke kampus untuk masuk ke lab-lab yang dituliskan di sini, ya. Ini tetap saya tampilkan di sini supaya Anda tahu bahwa kampus Anda itu, ya, punya laboratorium komputasi, laboratorium multimedia, laboratorium jaringan, laboratorium teknik industri, fotografi, dan audiovisual. Pak, itu kok ada ITB, itu salah ketik itu, hanya hilang. Oh, bukan. Ini memang betul-betul. Kita punya kerjasama dengan Laboratorium Fisika Dasar ITB. Anda bisa melakukan praktikum fisika dasar di sana untuk program studi teknik industri dan supply chain. Namun, saat ini masih belum kita lakukan, ya, karena praktikum kita semuanya masih online, ya, sehingga kita tidak akan berkunjung ke ITB dan melakukan kegiatan praktikum di sana. Ya, kampus ITB juga masih tutup, ya, tidak melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di lokasi. Kemudian layanan mahasiswa, ya, Anda selama menjadi mahasiswa tentu banyak layanan yang Anda perlukan. Nah, karena kampus juga berjalan secara online, ya, semua staf di kampus juga bekerja dengan skema work from home, ya, maka semua layanan akan dideliver melalui portal ITHB Services. Ya, Anda bisa akses portal tersebut di alamat services.ithb.ac.id dan Anda bisa melihat bahwa di tampilan ini Anda bisa meminta layanan dari DAK, dari IT, dari fasilitas, dari CRC, dari kemahasiswaan, dari spiritual growth. Ya, Anda boleh langsung mencoba akses menggunakan login user ID dan password yang Anda peroleh dari divisi IT, ya, untuk login ke SIA. Nah, login itu juga sama, bisa Anda pakai di sini. Kemudian Anda bisa langsung request atau meminta layanan terkait. Ya, misalnya Anda ingin mendapatkan surat keterangan, maka Anda bisa mengakses
layanan DAK di sini dan kemudian memilih layanan surat keterangan. Ya, nanti DAK langsung akan merespon dengan cepat dan mendeliver dokumen yang Anda perlukan melalui email misalnya atau melalui cara lain yang memang Anda inginkan, ya. Baik. Kemudian umpan balik. Ya, tentu seperti halnya seluruh proses yang dijalankan perlu ada umpan balik untuk senantiasa memperbaiki proses. Demikian juga dengan proses akademik dan administrasi di ITHB. Ya, kami memerlukan feedback dari Anda para mahasiswa supaya proses-proses yang berjalan bisa semakin baik dan semakin menghasilkan graduate profile yang diinginkan. Nah, mekanisme umpan balik yang disediakan adalah satu, course evaluation feedback. Course evaluation feedback adalah feedback untuk setiap mata kuliah yang wajib diisi. Ya, supaya dosen mendapatkan feedback dari Anda. Mahasiswa yang belum mengisi CEF tidak diizinkan ikut UAS. Tenang, CEF-nya nggak susah kok. Bisa langsung diisi dari aplikasi MyITHB. Pertanyaannya juga hanya 9 dan bisa Anda jawab dengan cepat. Ya. Kemudian untuk feedback yang lain, Anda juga bisa menyampaikannya melalui kotak saran, dapat diakses dari layanan mahasiswa SIA, atau menyampaikannya kepada dosen wali dan melalui organisasi mahasiswa. Ya, sebagai seorang calon profesional, Anda harus melatih kemampuan untuk menerima dan memberikan feedback. Ya, jadi kalau Anda memberikan feedback kepada ITHB, Anda sebagai pribadi juga harus mampu menerima feedback dari orang lain. Itu adalah salah satu ciri profesional yang harus Anda kembangkan. Ya, saya titip satu bahwa media sosial bukan cara atau media yang baik untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada kampus. Ya, sekalipun kampus juga eksis di media sosial tentu, tetapi itu bukan cara yang baik. Oleh karena itu saya menghimbau dan mendorong kepada setiap mahasiswa untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka atau request-request mereka melalui portal-portal yang sudah disediakan. Kemudian, nah ini contoh CEF yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Ada 9 pertanyaan, ya. Namun pertanyaan ini sedang direview sebenarnya karena perkuliahan online yang sedang dijalankan sekarang mungkin perlu tambahan pertanyaan supaya proses perkuliahan online berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, pertanyaan yang ada di sini masih didesain untuk kegiatan perkuliahan tatap muka, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh isian course evaluation feedback yang Anda bisa lihat di mobile apps ITHB ya, di MyITHB. Ya, ini adalah tampilan MyITHB untuk pengisian course evaluation feedback. Ya, cukup simple mengisinya dan cukup cepat bisa diisi dari MyITHB. Nah, kemudian terkait dengan proses dinamika kita melakukan perkuliahan di ITHB ya, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang terjadi. Ya, Anda perlu tahu bahwa di kampus ITHB ada kode etik mahasiswa. Ya, yang tentunya sudah dijelaskan oleh Bapak Sandria Sarim selaku Direktur Kemahasiswaan. Ya, nah Anda sebagai mahasiswa perlu betul tahu kode etik tersebut dan bukan hanya tahu, tetapi juga secara konsisten menerapkannya. Mengapa? Karena setiap pelanggaran akademik maupun non-akademik yang terjadi di kampus akan diproses. ITHB memiliki satu badan yang disebut Komisi Disiplin, yang tujuannya adalah memproses pelanggaran-pelanggaran akademik yang terjadi di kampus, baik sifatnya akademik maupun non-akademik, dan memberikan sanksi. Nah, sanksinya mulai dari gagal mata kuliah sampai diserahkan kepada pihak yang berwajib. Loh, ada? Oh, ada tentu. Kalau ada tindakan kriminal yang dilakukan di kampus, tentu pihak berwajib harus dilapori begitu ya. Misalnya ada pencurian, nah itu tentu akan kita bawa kepada yang berwajib. Ya, kita tidak kompromi di situ karena kita berusaha mendidik calon pemimpin bangsa yang memang betul-betul bisa memberikan perbedaan yang positif. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk mengikuti kode etika yang ada ya dan memproses setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi mohon pahami betul kode etik dan kita upayakan untuk mengikuti kode etik tersebut selama Anda kuliah di kampus Harapan Bangsa. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah mengenai informasi. Ya. Sebagai seorang mahasiswa, ya, Anda harus selalu aware dengan informasi yang beredar di kampus. Ya. Jalur-jalur informasi yang ada di kampus yang utama adalah di SIA.
Anda dapat melihat informasi pengumuman di layanan mahasiswa web SIA ataupun dari My ITHB. Di situ ada layanan pengumuman, Anda bisa langsung baca di situ. Kemudian, ITHB juga sudah menyediakan email dan setiap mahasiswa mendapatkan email. Oleh karena itu, Anda perlu membuka email tersebut secara rutin. Jangan lupa, email ITHB resmi juga dipakai untuk login ke Google Classroom setiap mata kuliah dan untuk submit assignment dan mengikuti proses akademik yang lain. Ya, kemudian SMS Anda, ya kadang-kadang kalau ada hal yang sifatnya urgent, kami akan mengumumkan via SMS atau via media sosial, ya WA misalnya atau Line, ya. Oleh karena itu, kalau Anda mengupdate nomor Anda, tolong jangan lupa update nomor handphone Anda yang terdaftar di sistem informasi akademik. Ya. Kemudian kalau Anda di kampus, Anda juga bisa menemukan ada papan pengumuman di setiap lantai dan TV announcement di setiap lantai. Nah, khusus untuk pengumuman via surat tidak lagi kita lakukan, ya semuanya akan kita lakukan secara digital melalui email dan media-media yang lain. Nah, informasi apa saja yang sering diumumkan? Jadwal-jadwal penting, ya pembayaran, kapan harus perwalian, kapan harus mengajukan promissory letter misalnya, dan seterusnya yang lain. Itu semua adalah reminder untuk jadwal-jadwal penting. Kemudian kegiatan-kegiatan kampus, ya misalnya ada di semester yang lalu ada satu event besar Google Bangkit. Google bekerja sama dengan ITHB menjalankan training pelatihan machine learning. Nah, pengumuman-pengumuman yang mengumumkan event-event seperti ini juga akan diumumkan melalui media-media kampus. Koleksi baru perpustakaan, kebijakan baru, ketidakhadiran kuliah mahasiswa, kemajuan studi setiap semester, ini semua akan diumumkan melalui jalur-jalur informasi yang sudah disebutkan tadi. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, biasakan diri Anda untuk membuka email ITHB, dan karena email ITHB adalah Gmail, Anda bisa dengan mudah mengkaitkan Gmail tersebut dengan Gmail Anda di smartphone, sehingga begitu ada pengumuman, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi. Ya, tidak ada masalah ketika Anda mengkaitkan Gmail Anda dengan multi account, karena di smartphone saya juga Gmail-nya terkait dengan 3 akun secara simultan, dan itu no problem. Jadi tidak ada alasan mahasiswa, Pak saya nggak update dengan email ITHB karena Gmail saya connected ke akun yang lain. Tidak, Gmail Anda di smartphone bisa di-connect dengan multi Google account. Ya. Oke, kemudian perpustakaan. Ya, nah perpustakaan adalah sumber utama referensi Anda. Ya, namun untuk semester ganjil 2020-2021 kampus kita masih kita tutup dan kegiatan yang boleh dilakukan di kampus hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang sangat terbatas dan memang harus saja. Sehingga memang saat ini perpustakaan masih belum bisa diakses oleh mahasiswa. Ya, saya sedang mengupayakan sumber-sumber referensi yang lain yang bisa Anda gunakan ketika Anda menjalankan perkuliahan secara online. Ya, namun kalau Anda nanti bisa suatu saat boleh datang ke kampus lagi, maka Anda bisa masuk ke perpus karena Anda adalah member perpus ITHB secara otomatis ketika menjadi mahasiswa dan menemukan koleksi referensi maupun koleksi sirkulasi di sana. Koleksi referensi adalah buku-buku utama yang memang tidak boleh keluar dari perpus, ya. Sedangkan koleksi sirkulasi boleh dipinjam oleh mahasiswa. Nah, koleksi tugas akhir juga ada, ya, hanya boleh dibaca dalam perpus. Namun mulai tahun ini kita tidak lagi mencetak buku tugas akhir dan menyimpannya di perpus, melainkan menyimpannya secara digital. Ya. Nah, ITHB juga memiliki portal perpustakaan yang bisa Anda akses di perpustakaan ITHB ACID. Di situ ada sistem informasi perpustakaan yang dikembangkan oleh pemerintah, ya, yang disebut SLIMS, ya. Dulu namanya Senayan, sebenarnya sekarang namanya adalah SLIMS. Bisa Anda akses untuk mencari buku-buku apa saja yang tersedia di ITHB. Namun Anda masih belum bisa membaca koleksi dari perpustakaan ITHB ACID. Ya. Oke, kemudian bagaimana dengan sumber yang lain? Nah, ITHB sudah bekerja sama dengan Coursera. Anda tahu Coursera tentu ya, Coursera adalah penyedia MOOC. MOOC adalah Massive Online Open Course. Ya, yang nomor 1 di dunia, artinya nomor 1, kontennya paling banyak, pelanggannya paling banyak. Hampir semua konten di Coursera, lebih dari 4.000 course gratis untuk diikuti mahasiswa ITHB. Oleh karena itu, Anda bisa mulai pembelajaran Anda
Bahkan sebelum kuliah mulai tanggal 24, Anda sudah bisa mulai join ke Coursera dan mengikuti course di situ. Ya. Nah, invitation untuk bergabung ke program Coursera ini akan dikirimkan ke email resmi mahasiswa ITHB. Ya, oleh karena itu sekali lagi update-lah terus dengan email Anda. Ya, koleksi course-nya luar biasa, yang ngajar juga dosen-dosen top dari universitas top di US. Ya, ada kelas machine learning yang langsung diajar oleh Profesor Andrew Ng ya dari Stanford. Ya, dia adalah salah satu pakar yang paling dikenal di dunia artificial intelligence dan machine learning. Jadi jangan ketinggalan dengan kuliah-kuliah keren yang ada di Coursera ya, karena ITHB sudah bekerja sama dan aksesnya pun gratis. Nah, selain itu ada beberapa referensi akademik lain yang Anda bisa akses. Yang pertama adalah e-resources-nya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau Anda butuh jurnal atau butuh e-book tertentu, Perpusnas menyediakan akses gratis bagi seluruh warga negara Indonesia. Modalnya cuma satu, KTP. Kalau Anda punya KTP Indonesia, Anda bisa mendaftar di Perpustakaan Nasional dan mengakses e-resources mereka. Di situ Anda bisa menemukan berbagai jurnal terkini, gratis, full text. Ya, tentu tidak semua, tapi sebagian besar Anda bisa akses dari sana. Ya, jadi jangan berkilah, Pak, saya nggak punya akses ke referensi manapun. Enggak, di luar sana sudah banyak sekali. Coursera kita sudah kerjasama, kemudian Perpusnas juga bisa diakses oleh setiap warga negara Indonesia. Ya, nah kemudian sumber-sumber yang lain di internet tentu banyak sekali. Di sini saya sudah melist beberapa sumber yang lain seperti Khan Academy, Udemy, Udacity, ya, kemudian OCW MIT, dan banyak sumber yang lain yang bisa Anda gunakan untuk mencari referensi-referensi yang Anda perlukan untuk menyelesaikan kuliah Anda. Ya. Ini adalah contoh Khan Academy, ya, berbagai video dan materi yang tersedia di sana, kemudian MIT OpenCourseWare, ya, ini isinya seperti ini. Jadi ini hanya teaser saja, Anda bisa langsung akses sendiri ke web MIT maupun web-web yang lain yang sudah saya cantumkan di sini. Dan tentu YouTube jangan lupa ya. YouTube juga sekarang menjadi satu channel yang sangat melimpah dengan pengetahuan-pengetahuan praktis yang seru. Ya, saya belajar banyak sekali dari YouTube di beberapa bulan terakhir ini gitu ya. Nah, jadi jangan ketinggalan informasi, jangan ketinggalan pengetahuan, sumbernya banyak di luar sana. Anda perlu akses dengan ya seluas-luasnya ya untuk membantu perkuliahan Anda yang Anda lakukan di kampus Harapan Bangsa. Ya. Nah, demikian materi Life in College yang bisa saya bagikan. Saya harapkan Anda semua paham ya mengenai proses-proses akademik yang akan Anda jalani, termasuk juga proses administrasi yang akan berjalan selama 1 semester yang Anda jalani di kampus ITHB, dan akan berulang juga di semester-semester berikutnya sampai Anda lulus. Ya, saya harap ini semua bisa dipahami dengan baik. Ya, kita akan berdiskusi bersama di sesi Zoom yang sudah disediakan oleh panitia NSOP.